Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan persiapan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN yang akan digelar di Labuan Bajo baik substansi maupun non-substansi sudah berada di jalur yang tepat. Hal tersebut disampaikan langsung usai meninjau secara langsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengecek persiapan akhir KTT ke-42 ASEAN yang akan digelar di Labuan Bajo pada 10 hingga 11 Mei 2023. Menlu Retno mengatakan, persiapan KTT ASEAN di Labuan Bajo sudah berada di jalur yang tepat atau on the right track. Dalam keterangan Menlu juga mengungkapkan, Presiden mengecek secara detail venue pertemuan baik untuk KTT dalam bentuk plenary, retreat, dan pertemuan-pertemuan yang lainnya. Selain tempat pertemuan, Jokowi dan Retno juga mengecek Bandara Komodo. Pihak pengelola bandara sudah menyiapkan 2 jalur, yaitu jalur kedatangan internasional dan kedatangan domestik untuk penyelenggaraan KTT ASEAN. Semua pertemuan dilakukan di satu titik dan Bapak Presiden sudah memeriksa secara keseluruhan. Selain itu, Bapak dan Ibu Negara juga berkesempatan untuk melakukan pengecekan terakhir bagi tempat di mana akan dilakukan spouse program. Persiapan bandara akan terus dilakukan, termasuk tanda-tanda untuk penyelenggaraan KTT ASEAN. Jadi sekali lagi, pengecekan dilakukan secara detail. Selain itu, Presiden Joko Widodo dan Menlu Retno juga mengecek kesiapan hotel yang akan menjadi tempat penginapan pemimpin negara. Presiden Republik Indonesia menegaskan pentingnya hospitality agar tamu negara yang hadir dapat merasa nyaman. Jadi secara singkat, semua persiapan baik substansi maupun non-substansi kita lakukan pengecekan pada hari ini secara detail langsung oleh Bapak Presiden. Dan per hari ini kita dapat sampaikan bahwa semua persiapan on the right track. Jadi bismillah, mudah-mudahan gawe besar kita sebagai ketua ASEAN dengan penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu pemirsa, sebanyak 538 WNI telah berhasil dievakuasi dari kota Port Sudan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut pihaknya akan terus berkomunikasi dengan otoritas di Saudi untuk memastikan bahwa proses lanjutan berjalan dengan lancar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan pers secara daring pada Senin kemarin mengumumkan bahwa 538 warga negara Indonesia sedang dievakuasi dari Sudan melalui Jeddah, Arab Saudi. Para WNI yang dievakuasi tersebut terdiri dari 273 perempuan, 240 laki-laki, dan 25 balita. Sebelum diberangkatkan ke Jeddah melalui jalur laut untuk kemudian dipulangkan ke tanah air, mereka dibawa dan tiba di kota Port Sudan pada Senin pukul 1 dini waktu setempat. WNI yang dievakuasi sebagian besar adalah mahasiswa Indonesia, pekerja migran Indonesia, karyawan perusahaan Indofood, dan staf KBRI beserta keluarganya. Rombongan tersebut berangkat dari Khartoum pada Minggu 23 April pukul 8 waktu setempat. Pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi dengan otoritas di Sudan untuk memastikan jalur aman dan keamanan bagi warga negara Indonesia. Dubes Republik Indonesia di Arab Saudi dan Konjen RI di Jeddah juga melakukan komunikasi dengan otoritas di Saudi untuk memastikan proses lanjutan berjalan lancar. Lebih lanjut, Menlu Republik Indonesia Retno menjelaskan bahwa tim kecil perbantuan untuk evakuasi juga telah bergerak, baik dari Jakarta yang dipimpin oleh Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, maupun dari tim perbantuan dari Riyadh dan Jeddah. Saat ini, 538 WNI tersebut sedang beristirahat di rumah persinggahan di Port Sudan sebelum keberangkatan menuju Jeddah melalui jalur laut. Insya Allah, persiapan untuk kepulangan ke Indonesia juga terus dilakukan.
Instansi pemerintah diimbau untuk menunda menggelar kegiatan halal bihalal pasca libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah. Imbauan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi & Interim Mahfud MD mengimbau setiap instansi pemerintah untuk melakukan penundaan halal bihalal pasca libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kelancaran mobilisasi arus balik sekaligus memfokuskan kinerja serta menjalankan tugas pelayanan setiap instansi pemerintah sesuai dengan bidangnya masing-masing pada pekan pertama usai cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah. Mewakili Menpan RB, Mahfud MD juga menyampaikan bahwa penundaan ini dilakukan hingga pekan kedua pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau bisa dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2023 mendatang. Selain itu, Menko Polhukam juga meminta Kementerian BUMN berkenan menindaklanjuti himbauan ini kepada lingkungan dunia usaha di bawahnya. Pemirsa, sebagai upaya mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran 2023, lewat pernyataan resminya yang diunggah melalui YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo mengajak pemudik untuk menunda kepulangannya. Presiden Joko Widodo meminta pemudik yang akan kembali ke kota tujuannya untuk menunda kepulangannya setelah 26 April 2023. Penundaan ini untuk menghindari puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada tanggal 25 dan 26 April 2023. Imbauan tersebut ditujukan Presiden bagi masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak untuk pulang cepat. Kementerian Perhubungan memprediksi sekitar 203.000 kendaraan melintas setiap harinya dari jalan tol Trans Jawa dan Badung akan melewati tol Jakarta Cikampek. Jumlah arus lalin tersebut melonjak signifikan dari lalu lintas normal harian yang berada di kisaran 53.000 kendaraan di tol Jakarta Cikampek. Presiden menyebut imbauan ini berlaku bagi ASN, TNI dan Polri, BUMN juga pegawai swasta yang teknisnya diatur melalui cuti tambahan atau cuti lainnya. Dengan penundaan, momen arus balik dapat berjalan dengan baik. Pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023. Ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI, Polri, dan BUMN ataupun pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya. Bapak Ibu, tetap hati-hati, patuhi semua aturan, dan ikuti semua arahan petugas di lapangan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.